Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Video ini adalah video ke-6 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Di video kali ini sebenarnya adalah sambungan dari CRUD satuan, yang dimana di video sebelumnya kita sudah membuat tampil data satuan dan tambah data satuan. Nah, di video kali ini kita akan menyelesaikan bagian edit data dan hapus data. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan, ada bagian-bagian yang akan saya tambahkan yang harusnya berada pada video CRUD satuan di bagian 1. Oke, kita langsung saja. Silahkan teman-teman buka exam, silahkan dinyalakan Apache dan MySQL-nya. Kemudian silahkan arahkan ke project cibas_ci3. Kemudian text editornya silahkan dibuka. Nah, pertama kita akan memperbaiki halaman sidebar ini. Silahkan kalian buka, kemudian kita minimize, silahkan klik di sidebar ini. Nah, di sini ada div yang lebih, ini kita hapus. Kemudian juga berada di sidebar, masih di sidebar. Nah, di menu satuan kita tambahkan mengarah ke controller satuan. Kita tulis base_url mengarah ke controller satuan. Oke. Kemudian kita akan menambahkan tanda ya. Jika kita masih di halaman satuan, maka menunya akan aktif. Nah, kalau kita kembali ke sini, bentar. Nah, kalau kita kembali ke sini, kita refresh. Ketika kita klik tambah, kemudian misal kita langsung ingin kembali ke data satuan. Nah, ini memang sekarang betul ke data satuan, tetapi menunya tidak aktif. Nah, kita ingin agar menunya aktif ketika di halaman satuan. Kita kembali ke sini, di tag A-nya. Oke, kita rapikan dulu supaya mudah dilihat. Tag A-nya ini juga. Sorry, kita ke atas lagi. Kemudian span-nya kita enter. Sampai tag A-nya kita enter. LI-nya juga. Kemudian kita save. Nah, di sini kita tambahkan kelas. Nah, kalau kita tambahkan kelas aktif di sini, maka menu satuan akan aktif. Tapi kita tidak ingin menu satuan ini aktif ketika kita membuka halaman selain master dari satuan. Jadi kita butuh kondisi di sini. Jadi aktifnya akan aktif ketika berada di halaman satuan. Nah, di sini kita akan menggunakan judul dari controller yang kita kirim. Kalau kalian masih ingat, kita punya data yang data judul
Nah, data judul itu akan kita gunakan di sini. Nah, kita tulis jika nilai judul itu sama dengan data satuan, maka cetak kelas aktif. Jika tidak, kosongkan. Nah, kalau kita refresh, nah dia tetap aktif. Tapi kalau kita klik tambah, dia tidak aktif. Karena ketika mengarah ke sini, judulnya bukan data satuan lagi, tapi tambah satuan. Agar menu satuan yang di sini tetap aktif, kita tambahkan satu lagi, atau $judul atau isi dari variabel judul berisi tambah satuan seperti ini. Oke, kita coba ke sini lagi, kita refresh. Kita masih di halaman tambah satuan. Saya akan refresh. Nah, ini sudah aktif. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan tambah data dulu. Karena ada yang harus kita tambahkan. Oke, misalnya seperti ini. Di sini saya sudah menambahkan 2 data. Nah, misalnya saya akan menambahkan lagi 1 data. Saya akan tambah misalnya 1 set. Sama satuannya set. Kemudian saya simpan. Nah, data setnya memang tersimpan, tetapi tidak ada informasi mengenai data satuan berhasil disimpan. Nah, saya ingin ketika berhasil disimpan, kembali ke data satuan, tetapi memberikan informasi bahwa data satuan berhasil disimpan, seperti itu. Nah, kita ke kita ke controller tambah. Nah, controller tambah itu controller satuan maksudnya. Kesatuan. Kemudian di sini kita buat session untuk mengirimkan informasi. Oke, kita akan tulis this session set underscore flash data, yang nama sessionnya adalah success, kemudian berisi data berhasil ditambahkan seperti ini. Nah, pada saat kita bikin session, kemudian session itu dikirim ke satuan atau bisa digunakan di controller satuan. Oke. Kemudian di index.php, kita ke satuan index.php. Nah, di sini kita akan tampilkan pesannya. Oke, kita tampilkan pesannya di sini. Kita tampilkan pesannya, kita tulis kondisi dulu. Buka PHP, kita tulis jika seperti ini kita hapus saja dulu. Kita sisakan pembukanya. Jika kondisi misalnya jika ada session flash data seperti ini
yang namanya sukses. Maka kita buat penutupnya dulu. Maka cetak sessionnya. Oke, tetapi dalam bentuk alert ya, dalam bentuk tampilan pesan. Oke, silahkan kalian ketik seperti ini. Ini akan berwarna hijau karena ada kelas alert 3 ya, hijau muda. Kemudian ada lambang checklist seperti ini. Kemudian ada close, ada icon close, dan ini adalah pesannya yang kita buat di controller satuan. Kita coba dulu. Kita akan tambah. Kita tambah misalnya lusin. Oh, lusin sudah ada ya. Coba kita cek buah box lusin. 1 misalnya butir ya. Karena di sini udah ada box, ada buah, kita coba butir ya. Misalnya 1 butir. Kemudian kita simpan. Atau dos aja lah. Dos. Kita klik simpan. Nah, ini yang saya maksud. Nah, tetapi sessionnya hanya berlaku sekali. Kalau kita refresh, sessionnya sudah hilang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat edit data. Nah, edit data itu membutuhkan data dari index.php. Silakan tetap di index. Kemudian nanti di sini ada tombol edit. Nah, tombol edit inilah yang nanti mengarahkan ke controller edit. Ke method edit yang berada pada controller satuan. Oke, kita langsung saja php echo base underscore URL. Kita mengarah ke controller satuan ke method edit. Nanti akan kita buat. Ini belum kita buat. Kemudian kita mengirimkan ID. Kita mengirimkan ID ke method edit. Jadi di sini kita tambahkan atau kita sambung dengan nilai ID dari satuan. Kita bisa tulis seperti ini. Oke. Jadi controller satuan, method edit, kemudian kita kirimkan data ID satuan. Nah, kita buat dulu method edit. Oke, silahkan kembali ke controller satuan. Method edit kita buat. Oke, kita buat di bawah sini. Kita buat public. Oke. Sabar, sebelumnya kita buat dulu model ya. Kita buat model. Ini kita minimize dulu semua. Kita ke application, kita ke model, ke satuan model. Oke. Sidebarnya saya close dulu. Nah, di sini kita akan sediakan metode untuk mengakses satu data. Jadi mengambil satu data berdasarkan ID. Oke. Nah,
Saya akan buat di bawah sini. Kita buat metode yang namanya get by ID yang nanti menerima data. Yang diterima nanti ID. Oke, kemudian kita akan mengembalikan data atau satu data untuk mengakses, untuk mengambil satu data di tabel. Kita bisa nuliskan this db get underscore where. Kemudian kita mau ambil di tabel apa? Kita bisa gunakan variabel tabel ini. Kita tulis this, kemudian underscore tabel. Kemudian ambil berdasarkan nilai apa. Nah, nilai pada kolom ID yang nilainya kita ambil dari yang dikirim. Kita kasih $ID. Agar mengembalikan satu data, kita kasih row. Jadi bedanya, row ini mengembalikan satu data jika ada, tapi satu baris data. Kalau ini lebih dari satu. Oke, kita save dulu. Kemudian kita ke controller satuan. Nah, barulah kita buat metode edit. Oke, public function edit. Nah, tadi ada mengirim nilai. Nah, kita di sini tangkap nilainya, tapi kita siapkan nilai default. Nah, kemudian kita cek dulu. Jika nilai dari ID sama dengan 0, maka kembalikan ke satuan indeks atau controller satuan metode indeks. Redirect. Kita cukup tuliskan satuan, otomatis memanggil metode indeks. Nah, kalau ada dia akan lompat ke bawah. Jika ID-nya tidak bernilai 0, maka dia akan lompat ke baris 56. Kemudian kita cek ID-nya itu betul ada yang sama dengan ID yang ada di data satuan. Caranya kita akses this, kemudian kita satuan, satuannya tidak dikenal. Nah, kita load dulu. Kita load model satuan. This load model satuan underscore model. Oke, di sini kita tinggal pakai this model, this satuan model. Kita akses model satuan, kemudian metode apa? Get by ID. Kita kirimkan ID yang dikirimkan dari sini. $ID. Nah, di sini kita tampung di variabel satuan. Nah, jika ada nilainya, maka $satuan ini akan berisi satu baris data. Kalau tidak ada, maka ini berisi 0. Nah, kita periksa. Jika
Jika variabel satuan berisi 0, maka berarti tidak ada data. Kita kembalikan ke controller satuan, method index. Cukup menuliskan controller satuan. Nah, jika variabel satuannya berisi nilai, maka kita akan siapkan data dulu. Kita siapkan data di sini. Datanya yaitu judul. Judul kita kasih edit data. Kemudian kita juga perlu mengirimkan data satuan untuk diubah. Nah, di sini saya akan kirimkan satuan yang nilainya berasal dari variabel satuan. Kemudian kita akan kirimkan ke seperti biasa load view. Kita header dulu, layout, nilai out, kemudian header seperti ini. Ini kita copy paste sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang ini header, kemudian setelahnya top bar. Setelah itu sidebar. Kemudian yang ini bukan layout, tapi satuan edit. Nah, edit ini belum kita buat, nanti kita akan buat. Kemudian layout footer. Oke. Nah, data satuan, data judul dan data satuan kita kirimkan ke sini. Kita cukup tuliskan $data. Oke. Kemudian kita buat file edit.php di folder satuan. Kita ke application, views, kemudian satuan. Oke, nah di sini saya akan menggunakan file create karena tampilannya akan sama. Bedanya edit nanti akan tampil data sebelumnya. Jadi ini saya save as saja agar create-nya tidak hilang. Saya klik file, save as, saya ganti namanya edit.php. Save. Nah, kita akan ubah sedikit. Ini betul kembali. Ini kalau refresh harusnya ke edit, kemudian kita ambil data dolar satuan. Tadi kita kirim satuan, kemudian kita ambil ID-nya. Nah, kemudian kita ke bawah. Nanti datanya akan dikirim ke bukan create tapi edit. Masih sama dengan mengirimkan ID. Dolar satuan ID. Ini bukan tambah tapi edit satuan. Kemudian inputannya masih sama. Oke. Ini bukan simpan tapi update ya. Kita save. Oke, kita coba cek. Kita refresh dulu.
Coba kita cek dulu ketika ditekan tombol edit, harusnya satuan model di baris 59. Oke, kita ke controller satuan baris 59. Coba. Ini ada apa nih? 59. Di satuan model get by ID. Coba kita cek. Load model. Salah ya. Oke, di sini tidak boleh huruf besar ya, walaupun namanya huruf besar, tapi pemanggilan load modelnya harus huruf kecil. Oke, kita back lagi, coba kita cek, klik. Nah, masalahnya di sini datanya belum muncul. Itu karena kita cek, kita tambahkan di edit. Kita ke edit, kemudian di sini kita kasih tambahkan koma di sini. Kemudian yang kita ambil data yang dikirim ke sini. Satuan nama satuan. Oke, kita coba refresh. Nah, kita kembali. Coba kita coba yang DOS. Klik edit. Nah, DOS-nya juga boleh. Nah, kalau kita update, dia tetap kembali ke sini. Kenapa? Karena di formnya mengarah ke edit, kemudian mengirimkan data. Nah, dia tentu ke edit dan menerima data dan menampilkannya. Nah, tapi yang kita inginkan, kita lakukan validasi dulu. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Nah, saya akan siapkan dulu validasi. Kita tulis disk, kemudian forum_validation, kemudian set_rules. Kita tetapkan dulu validasinya, dan buat array, di dalamnya ada array. Nah, ini maksud array yang di dalam satu inputan. Memvalidasi satu inputan. Nah, kita tulis di sini field apa yang akan divalidasi atau name dari inputannya apa. Inputan kita bernama nama satuan. Kemudian aliasnya berisi apa? Nah, di sini label itu alias ya. Labelnya nama satuan. Kemudian di sini aturannya apa saja. Nah, ini aturannya mau apa saja. Nah, aturannya saya ingin kalau data inputan, data sebelumnya itu sama dengan data inputan, maka hanya perlu dihilangkan, tidak boleh kosong. Oke, nanti kalian akan paham. Saya akan buat dulu aturannya di atas. Jadi saya akan buat variabel rules yang berisi, di sini saya buka PHP ya.
Oh, ini tidak perlu. Oke. Jadi saya akan tulis begini. Jika bukan seperti ini. Jika satuan nama satuan sama dengan inputan yang dikirim pada update, saya tulis this input, kemudian post, apa nama inputannya, nama underscore satuan. Nah, di sini kita tambahkan saja dulu HTML special chart. Nah, ini dia. Kemudian kasih trim agar menghapus spasi di depan ataupun di belakang. Kita masukkan di dalam trim. Nah, ini artinya jika sama nilai sebelumnya dengan nilai inputan yang akan dirubah sama nilainya, maka kita akan menggunakan aturan trim dan required saja. Nah, jika tidak sama, maka kita butuh seperti ini. Kita tambahkan is underscore unique. Nah, ini maksudnya apakah data yang berbeda yang diedit itu tidak sama dengan data baris lain pada tabel satuan. Oke. Caranya di sini kita tulis nama tabelnya, kemudian nama kolom. Tabelnya bernama satuan dan kolomnya atau filenya bernama nama underscore satuan. Kita save. Ini oke, sorry, ini bukan tanda tanya tapi titik 2. Nah, jika sama nilai sebelumnya dengan nilai yang akan diinput sama, maka gunakan aturan ini. Jika tidak sama, maka gunakan aturan yang ini. Nah, di sini kita cukup tulis rules. Kemudian errornya kita tentukan. Apa yang tampilan errornya seperti apa. Nah, kita cukup tulis required. Kita kasih %s untuk mencetak nilai dari label. Nama satuan wajib diisi. Oke. Kemudian jika ada is unique, is underscore unique, maka kita kasih %s sudah ada. Gitu. Oke. Cukup ini saja. Sorry, ini bukan rules tapi rules. Rules error. Filenya oke, labelnya oke, rulesnya oke. Error required. Ini errornya apa? Koma, sintaks. Ini kalau kita cut, coba ini kenapa?
harusnya coba kita tulis lagi dollar rules. Sini harusnya rules ya. Dan titik koma. Oke, sudah aman. Nah, di sini kita harus cek apakah validasinya lolos atau tidak. Kita kasih if jika this form validation run, titik komanya kita hapus, dijalankan dan menghasilkan nilai false, artinya masih ada yang error. Ini penutup if-nya saya pindahkan ke bawah. Kita rapikan. Jika masih ada yang error atau false, maka tampilkan kembali. Oke, saya akan contohkan maksud dari isi unik ini ya. Oke, kita kembali, jangan lupa di save. Kita kembali ke web browser. Kita lihat dulu satuan. Nah, satuan ini sudah ada Lucene dan box. Misalnya Lucene akan saya ganti dengan box. Nah, saya ganti dengan box. Padahal box sudah ada di data yang lain. Kita update. Nah, nama satuan sudah ada. Jadi tidak boleh menggunakan data yang sudah ada di baris yang lain atau data yang lain pada tabel satuan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau nanti bernilai true hasil validasinya, maka lari ke else. Kita buat else. Nah, di sini kita akan melakukan proses update data. Oke. Kita akan lakukan ini. This satuan model, kemudian menjalankan metode di satuan model yang namanya update. Dan kita akan kirimkan nilai $ID. $ID ini berasal dari sini ya. Berasal dari sini. Nah, pertanyaannya sekarang kita belum punya metode update pada satuan model atau model satuan. Berarti kita akan buat. Nah, tapi kita selesaikan dulu. Nah, kalau berhasil kita kasih pesan atau kita buat session yang namanya sukses juga. Sukses tapi nilainya data berhasil diubah. Atau di update kali ya. Update. Oke, dah. Kita save, kemudian kita masih ada, kita arahkan atau kembalikan ke controller satuan. Ini otomatis mengakses metode index yang berada pada controller satuan. Oke, kita akan coba. Oh, sorry, ini kita harus buat dulu update. Oke, kita buka satuan model. Kita buat di bawah metode save atau function save. Public function update. Nah, menerima variabel ID.
menerima ID, kita buat variabel untuk menampungnya. Kemudian kita lakukan perintah update. Nah, sebelum kita update, kita ambil dulu nilai yang dikirim dari inputan. Kita siapkan di sini data sama dengan berisi array, kemudian kita buat nama satuan yang nilainya kita ambil dari, kita siapkan dulu HTML, special chart. Kemudian trim untuk menghapus spasi di depan dan di belakang. Kemudian nilai dari inputan kita ambil this input post yang nama inputannya adalah nama underscore satuan. Kemudian updated add-nya kita ubah nilainya menjadi nilai yang sekarang. Kita tulis time. Oke. Created add-nya tidak usah, karena itu ditambahkan ketika hanya ada penambahan data. Nah, ini updated-nya ketika ada perubahan data, maka nilainya kita ubah. Nah, ini errornya karena titik koma. Ini kita ubah jadi koma. Kemudian kita ubah dengan perintah this, kemudian db update, tanda panah update. Apa yang diupdate? Tabel satuan underscore tabel. Nah, yang diubah datanya apa yang akan diubah? Nah, kita tinggal tulis $data. Ini sebenarnya kalau kita copy itu bisa kita taruh di sini ya, arraynya. Tapi supaya singkat kita tampung di dalam sebuah variabel. Jadi isi dari variabel data ini. Nah, kemudian baris yang mana yang ingin dirubah? Nah, kita ubah berdasarkan ID yang nilainya ID yang dikirimkan tadi. $ID. Oke, kita save. Kemudian kita coba. Kita kembali ke satuan dulu, misalnya set, saya mau ganti dengan dus. Edit. Saya ganti, kita tes dulu box ya. Dierrorkan dulu. Oke, betul, boleh. Kemudian kalau saya rubah dengan dus belum ada di antara data yang lain pada tabel satuan. Saya update. Nah, berhasil jadi dus, yang sebelumnya adalah set. Oke, nah selanjutnya kita akan buat perintah hapus. Nah, nanti akan kita klik, kemudian menjalankan metode hapus yang berada pada controller satuan, dan di dalam controller satuan akan mengeksekusi fungsi hapus pada satuan model. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di model kita siapkan saja fungsi untuk menghapus data, sebuah data di tabel. Oke, kita tulis public function delete yang menerima nilai ID. Kemudian di sini, ini kita belum selesai. Kita boleh return di sini, return. Nah, di sini kita buat delete-nya, return this. Kita tulis db.
kemudian delete. Apa yang di delete? Pada tabel this underscore tabel. Nah, ini berisi satuan ya, nama tabelnya, kemudian data yang baris mana yang mau dihapus itu berdasarkan ID. Sini nama kolom, kemudian nilainya yang ingin dihapus adalah berasal dari variabel ID. Nah, ini sudah siap menghapus satu baris data di tabel. Kemudian di controller satuan kita siapkan controllernya. Controller hapus ya, atau controller apa? Coba kita buat controller delete juga lah. Kita buat public function delete yang akan menerima ID. Kemudian kita isi dulu nilai awalnya 0. Kemudian kita cek juga sama dengan di atas. Ini kita bisa copy ya. Kita bisa copy sampai di sini. Sampai di sini. Copy. Kita paste di sini. Kita save. Nah, di sini sudah, kalau ID-nya kosong atau tidak mengirimkan ID, maka kembalikan ke satuan. Kalau ini dicek ID-nya tidak ditemukan, maka kembalikan juga di satuan. Nah, kalau dia ada, maka kita hapus. Oke. Kita hapus dengan cara this satuan model yang akan mengeksekusi metode atau function delete yang nilainya kita kirimkan berasal dari variabel ID. Nah, kemudian kita buat pesannya this sessionnya kita kasih nama sukses juga, sukses. Kemudian di sini data satuan berhasil dihapus. Oke. Kemudian arahkan ke satuan, redirect ke satuan. Oke. Kita akan coba ke sini. Ya, ke tampilan. Nah, kita coba hapus ya. Kita refresh dulu. Coba kita hapus DOS, kita hapus. Oh, ini belum ada linknya. Kita coba tambahkan link, sorry. Kita ke index, masuk ke tombol hapus ini. Oke, di sini kita buka php echo base underscore URL controller satuan, metodenya delete, kita kirimkan ID, nilai ID, dolar satuan ID. Oke, kita tes lagi, kita refresh, kemudian kita klik hapus untuk DOS. Oke, DOS-nya berhasil dihapus. Nah, tetapi saya ingin ketika klik hapus ada peringatan dulu.
yakin akan dihapus atau tidak. Jadi di tombolnya kita kasih sedikit JavaScript. Kita kasih di mana nih? Kasih di sini saja. Di situ kita kasih atribut tambahan yaitu onClick. Nah, ini maksudnya ketika diklik kita tulis return, kita tampilkan tampilan konfirmasi. Kita tulis di sini konfirmasinya bertuliskan yakin data satuan akan dihapus. Tanda tanya. Oke. Jadi nanti akan seperti ini. Kita refresh dulu. Kalau saya klik hapus, maka ada tampilan konfirmasi. Kalau kita oke, maka dia akan menjalankan controller satuan method delete dengan mengirimkan nilai ID. Jika batal, maka tidak melakukan apa-apa. Misalnya saya batal, kemudian saya klik hapus lagi, saya klik OK. Nah, sudah terhapus. Dan ada informasi data satuan berhasil dihapus. Nah, sekarang kalau saya melakukan edit, satuannya tidak aktif lagi, menu satuannya. Nah, kita perbaiki sedikit. Kita ke sidebar, kalian boleh ke sini, ke layout, kemudian sidebar. Kita tambahkan lagi atau. Di sini atau nilai dari $judul sama dengan edit satuan, maka tampil cetak kelas aktif. Coba kita cek dulu ya. Kita cek apakah dari controller satuan metode edit ini judulnya adalah edit data. Oke, nah di sini harusnya di di sidebar itu harusnya kita harus edit satuan. Coba kita refresh ya. Kita refresh. Ini mengirimkan apa sih? Edit satuan. Edit satuan. Coba kita refresh. Edit satuan. Nah, ini sudah aktif. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit menambahkan. Kalau kalian lihat di sini, metode index membutuhkan load satuan model, kemudian tambah data juga membutuhkan satuan model, load satuan model, kemudian edit juga, dan juga delete. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah fungsi di mana fungsi itu akan dijalankan pertama kali ketika semua fungsi yang lain dijalankan. Jadi misalnya mengarah ke indeks. Nah, walaupun mengarah ke indeks, yang dijalankan adalah fungsi itu dulu. Nah, fungsinya namanya adalah constructor. Construct ya. Jadi kalau di sini kita bilangnya construct. Nah, di sini kita bikin metode namanya public function underscore construct. Nah, ini punya CI ya, atau coordinator. Nah, di sini kita harus menuliskan di dalamnya adalah parent .2 itu construct juga ya, underscore construct. Oke. Nah, ini
wajib kita tulis ya. Nah, selanjutnya karena ini dijalankan terlebih dahulu sebelum menjalankan metode yang dipanggil. Misalnya ketika kita memanggil metode indeks, maka walaupun kita memanggil metode indeks, yang dijalankan pertama kali adalah metode constructor ini. Nah, sehingga load model ini cukup kita taruh di constructor saja. Karena setiap kali metode yang lain dipanggil, metode construct akan dijalankan. Nah, di sini akan meload model. Jadi, di metode yang lain juga kita hapus. Kita boleh hapus karena sudah dipanggil oleh metode construct tadi. Ini saya hapus. Coba kita tes. Ini kita buka kembali. Ini juga. Oke, kita tes. Kita mulai dari satuan. Nah, ternyata berhasil ngambil data. Kemudian kita tambah misalnya DOS. Ini kalau kosong, coba kalau kosong. Oke. Kalau sudah ada, coba box. Oke. Nah, kalau yang belum ada, dus. Coba dus. Kita klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Kita edit. Misalnya kosong. Update. Nah, kalau kita nilainya sama, tetap saja tidak masalah, tapi berhasil diupdate. Kemudian kalau saya ubah dengan nilai box, yang tadinya lusin saya rubah box, tetapi box ini sudah ada. Coba saya ubah menjadi box, update. Nah, ternyata tidak bisa, aman berarti. Nah, kalau saya ganti menjadi apa yang tidak ada, harus saya ganti box, dus, lusin sudah ada, set. Saya akan ganti dari lusin menjadi set. Oke. Harusnya berhasil ya. Set, kemudian update. Nah, berhasil. Kemudian saya akan cek lagi tombol hapus. Kita batal, oke, aman. Kita klik oke. Nah, berhasil dihapus. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di video CRUD bagian kedua ini yang khusus membahas tentang CRUD satuan. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan dari video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika ada yang tidak dipahami dari video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan di video selanjutnya kita akan melanjutkan kembali tentang CRUD kategori. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.